Hantu apa? Langsung tebak-tebakan. Aduh. Hantu apa yang musikalitasnya tinggi? Hantu musikalitas tinggi ya. Hantu apa yang musikalitasnya tinggi? Nyerah. Nah. Pocong Lenong. Pocong Lennon. Nggak terlalu. Oke, fine. Bersama dengan saya adalah komika-komika yang akan mengisi Comika Trifecta. Ada Popon, Ate, Alma, plus ada Rigen Rakelna. Wow. Terus ada siapa? Rin Hermana dengan Wawan Cikuk sebagai host. Selamat datang teman-teman. Kenapa saya buka dengan tebak-tebakan hantu? Karena temanya Halloween. Untuk yang belum tahu, Comika Trifecta adalah acara tematik barunya Comika dengan isinya tuh 3 pilar komedi, yaitu stand up, improv, sama sketsa. Kalau waktu gue di New York dikasih taunya adalah pelawak yang dianggap respect gitu ya, level bintang 5 tuh yang menguasai 3 pilar tersebut. Suruh stand up bisa, disuruh main improv bisa, suruh main sketsa bisa. Dan ketika sketsa ada tema dong. Kalau yang waktu kemarin tuh caleg ya. Kalau yang sekarang Halloween karena kan akhir Oktober. Kalau mau beli tiketnya untuk nonton mereka, silakan buka aja aplikasi Comika Event, ada di Apple, ada di Android. Lo bisa beli tiketnya untuk nonton langsung di markas Comika tanggal 27 Oktober atau live streaming plus replay. Kalau live streaming plus replay berarti kalau misalkan lu kelupaan, ketiduran, internet lu jeprut, lu masih bisa nonton ulang selama 1 minggu. Tapi ketika lu play, lu punya 24 jam untuk menyelesaikan. Itu fitur untuk lu. Nah, kalau mau beli tiket live streaming plus replay, pakai kode promo gue di Teror Panji. Caps lock semuanya dan dapat potongan 10% untuk live streaming replay. Nah, kami berempat, ini kan komika kan, kami punya wawasan dong terhadap komika-komika lain. Menurut kita, yang menguasai 3 pilar itu siapa? Menurut kita, gue sebut dulu ya, gue Diki Divi. Diki Divi menurut gue stand up solid, diajak main improv lucu, sketsa jagonya. Menurut lu bertiga siapa? Alma mungkin? 3 pilar ya? Dia jago 3 pilar. Siapa ya? Rigen oke menurut gue. Marcel? Arif Brata, iya nggak? Arif Brata, betul. Arif Brata. Lu milih Arif Brata, lu siapa? Arif Brata, Alma. Marcel sih, Mas. Marcel Widianto, oke lu? Ari Kriting. Ari Kriting ya, Ari Pernah Kriting. juga main sketsa di yang timur-timur itu. Iya betul. Iya. Wite. Iya, lucu Oh juga. iya. Nah, kalau menurut kita menilai diri kita sendiri, lu paling kuatnya di mana? Di 3 pilar tersebut. Yang menurut lu paling ini mah nyaman lah gitu. Kayak contohnya gue Apa aja tadi, Bang? Tadi apa aja? Improv, sketsa, improv sama stand up. Kayak gue contohnya nih, gue kalau main komedi sketsa nggak pernah lucu gue. Gue ikutan OVJ nggak lucu, 2 kali ikutan OVJ nggak lucu. Dulu yang Lenong kan juga. Dulu Lenong dulu juga paling nggak lucu. Kayak Ohang ya. Iya, nggak lucu gue. Buat gue susah lah. Kalau improv gue lumayan. Oh, oke. Jadi gue kalau diurutin tuh gue di stand up, improv, sketsa. Sketsa paling bawah berarti. Kalau gue, kalau lu Popon? Sama Atau yang kayak pengalaman Bang Panji. sama. Yang pengalamannya paling minim juga sketsa. Iya, betul. Stand up, improv sama sketsa. Sketsa kayaknya paling bingung. Iya. Bingung mikir kapan masuknya, Betul. kapan ininya, atau mancing Soalnya lu orang. individualis sih jadi orang. Iya, lu terlalu Makanya terlalu harus menyerang, kan? ofensif. Iya. Terlalu ofensif. Santai dong, lu berdua kan begitu serangan langsung iya. Iya kan? Itu dia main sketsa. Saling mengisi. Iya, nggak boleh dipatahin. Iya. Sebenarnya harusnya Popon tuh main sketsa sama Wina. Sketsanya judulnya Petualangan Sherina. Popon sama Wina kayak Saddam sama Sherina kan? Dia Musuh dia hati yang paling dark. Dia pikir dia yang paling dark. Terus di filmnya saling nyasar-nyasarin. Kalau Ate lu ngerasanya kalau diurutin? Gue nggak tahu ya, tapi kalau improv gitu gue senang. Tapi di sketsa juga sebenarnya dapat aja bang. Lucu juga lumayan. Belakangan kan main mulu. Kayak sketsa di Manji tuh gua. Iya betul. Di YouTube-nya Manji segala macem itu tuh enak aja gitu ngerasainnya. Berarti lu menguasai 3 pilar kayaknya enak. sketsa gitu. Kalau improv ya paling karena MC kali ya, sering MC jadi Banget apa sih yang nggak dikuasai? Nah itulah job orang gak jadi dikuasai. Oh bener. langsung dapat ya. Bang Popon banyak keresahan ya? Langsung dapat ya. Ada teman saya Bang, diambil.
bukan diambil dong itu. Iya. Siapa? Dikasih gitu. Siapa teh? Inisialnya Bang. Ya boleh inisial teh. Boleh lah inisial. Enggak Sukron Jamal. Waktu itu dia tim kreatifnya Manji, datang Wendy. Iya. Datang Wendy diambil. Iya. Jadi gue yang disalahin. Kan bukan gue yang Kalau Alma ngerasanya di antara 3 pilar itu yang paling kuat, yang kedua terkuat, yang ketiga terkuat apa? Apa ya? Stand up improv sketsa sih sama kayak Bang Panji. Stand up improv Karena sketsa. sketsa belum pernah. Kalau Belum abang pernah. di sini kan udah ada. Kalau Alma benar-benar belum ada sama sekali gitu. Iya. Kalau ramean kan. Iya, Tapi iya. kalau improv di stand up tuh secara nggak langsung tuh improvnya banyak Iya. ternyata. Iya. Padahal Harus kayak Alma gitu. tuh benar-benar kata per kata banget kan, menghafal nulis. Ada kan orang yang nggak nulis stand up tuh Bang. Iya. Nah, kalau Alma benar-benar kata per kata nulis, tapi ternyata pas di panggung tuh Banyak pas beda improve-nya. kejadiannya kayak penontonnya nyeletuk, kayak improve-nya ternyata lebih kena gitu. Iya. Ada beberapa handling gitu. handlernya ya. Menurut gue sih emang, gue juga mungkin emang harus ngasah sih kemampuan sketsa gue. Makanya kalau ditawarin sih gue nggak pernah nolak, gue ambil mulu. Tapi panggungnya susah juga Bang ya. Maksudnya kadang nih kalau kita dapat panggilan di acara tertentu dan nggak main, udah pasti nggak dipanggil lagi. Iya, kan? Betul, betul. Jadi Iya susah, sih. susah Itu seperti saya bercanda. di lapor Pak saya. Jadi susah kayak baru dapat sekali kesempatan. Ya, silakan. Tutup semua nih. Iya. Semua acara nggak diundang. Soalnya kan kalau lu ingat waktu itu sempat kontroversial soal dinamika main sketsa bersama dengan pelawak-pelawak senior. Oh. Iya, Gue tuh karena gue ada di situ, gue rasa ya, tapi ini mungkin karena gue orangnya selalu positive thinking sebenarnya. Gue rasa itu kecenderungannya bukan mau makan lawakan orang, tapi nyelamatin dead air gitu, ngerti nggak? Iya. Kadang-kadang ya, kalau gue karena gue nge-MC, gue suka nge-MC berdua. Dulu tuh gue selalu dikomplain, lu nggak pernah ngasih ruang untuk ngomong. Tapi dalam sudut pandang gue tuh, abis dia nggak langsung ngisi Iya, gitu. betul. Aduh, daripada dead air gue isi lagi gitu. Si senior punya beban kayaknya gua harus yang nyelamatin acara nih gitu kali ya. Mungkin. Karena harus diakuin ya, kalau kita pemain baru atau pemain pengganti, ngisi orang yang chemistry udah jadi, kita kan emang butuh waktu juga ya. Betul. Untuk bisa, waktu di OVJ pertama, saking sulainya gue beradaptasi, gue agak berlebihan mencoba untuk bermain ala mereka. Jatuh-jatuh ke styrofoam, sampai bingung sendiri. Kenapa lu? Gak ada setupnya. Iya, jatuh sendiri ya bener ya. Kenapa lu gitu? Effort ya, Bang, Agak ya? effort, diselamatin Effort sama Sule, nggak apa-apa, berarti kan dia bermain ala kita, kayak gitu ditolongin. Tapi emang gue, pas gue lihat juga di YouTube, Ngapain? aneh banget ya. Malu gue. Banget gitu. Iya, lu pada pernah ada yang diundang ngisi sketsa kayak lapor pas segala Oh, macam? pernah, Ate ya? pernah. Ate, lu Itu Bang bener kaget sebenarnya Bang. ngisi apa lu? Lapor Pak. Lapor Pak. Pertama itu karena roasting. Oh baru ini kan lapor Pak baru kan? Iya, kalau yang dulu ada pernah lapor Pak juga, tapi yang roasting waktu awal-awal ngerosting, udahlah kalau roasting kan kita udah nyiapin. Nah yang baru-baru ini nggak ada apa-apa, cuman kasih tahu lo jadi tim sesnya, ceritanya tim sesnya si Piki Prasetyo. Lo udah, ya apa ininya skripnya nggak ada. Pas habis itu ditanya Pak Surya, apa yang bikin ini kamu? Wah, aku gitu ya. Bagus tuh improv tuh. Itu yang sering gue celetukin di tongkrongan. Yang ini nih, gitu. Untung dapat Bang, alhamdulillah. Kalau kagak mah udah dead air. Lu kalau di lapor Pak menurut gue tuh anak-anak lapor Pak tuh lebih ke kasihan aja sih sama gue. Kayaknya lagi. Soalnya ada saat, jadi sketsa segmen pertama gue cuma berdua sama Wendy. Oke. Itu masih enak tuh tektokannya tuh. Segmen yang selanjutnya itu gue berempat tuh. Ada Ayu Ting Ting, ada gue, ada Surya, ada Andika. Ini bukan yang wawancara ya, yang masih sketsa doang. Gue ngeliat rekamannya, yang lain nolongin gue kayaknya. Yang lain matanya kayak aneh banget nih orang mainnya gitu. Jadi gue bingung gue. Kalau lu riset dulu. Regen kan pernah waktu itu diwawancara sama Kemal. Dia bilang Regen tuh riset. Cara mainnya orang-orang, dipelajarin bener-bener. Kalau lu gimana, Teh? Lu ada kayak gitu? Kalau gua sih ngerasanya karena mungkin udah kenal, udah sering ketemu sama Pak Wendy segala macam. Mereka itu kayaknya ngasih ruang ke si bintang tamu kayak kita gitu. Ada kayak ditanya biar kita itu improv sendiri. Untungnya pas lagi emang kayak momennya kayak nggak ada punchline, dia langsung nyabet punchline-nya kayak gitu. Kayaknya emang di lapor Pak paling fair sih menurut gua ya. Apalagi Dibanding- kalau ada kikinya juga gitu. Kiki kan dibanding apa? nggak ada dibanding-banding. Kayak enggak, Dibanding aja kalau apa ada tuh, kata Ri? paling berarti ada yang ini. Bener banget. Ada. Ini emang Ate ini instingnya julid ya. Iya. Menurut gua fair ya, nggak ada palingnya ya. Dibanding. Nggak ada banding, fair. Lah, kalau lu ngomong fair kan pasti ada perbandingannya. Yang nggak fair. Ada yang nggak fair kan? Emang ada yang nggak fair. Tapi kalau kita nengok ke belakang ya, ini nggak harus yang dulu-dulu, termasuk yang deket-deket juga boleh. Kita punya komedi sketsa favorit nggak?
Termasuk kan, termasuk dalamnya kan OVJ, termasuk dalamnya lapor Pak. Terus gua, kayak ini zaman juga dulu, extravaganza. Extravaganza. Dulu tuh dulu lama banget. Cagur juga ya, cagur. Cagur. Oh, kalau Chatting. cagur, chatting mah cagur ya. Ngelaba. Terus Bagito Enggak, show, enggak. Bagito Gen Z show. nggak? Bagito show. Iya, kalau Elma kan pasti tahunya kan Facebooker kan masuk tuh. Facebooker. Terus Yuk apa? kita IKS. Oh iya, KS. IKS, Puasa. oh my Iya, God. iya, iya. Ininya. Sesar Apa kan? sih tuh? Iya, Sesar. Iya, Geng Sesar. Zaman-zaman Iya, itu Olo juga. Bel ya sih? Banyak loh. Banyak. Kalau lu favoritnya apa? Alma OVJ sih. OVJ Dulu ya? OVJ. Dulu sempet emang acara favorit keluarga juga OVJ. OVJ yang leadnya Sule atau OVJ yang leadnya Denny Cagur? Kan ada Beda dua tuh, generasi beda ya? Oh, Yang Deddy Cagur tuh yang udah nggak ada Pak Andre. Sule Alma. Sule, yang Sule ya. Kalau Ate, Gue lapor Pak kalau gue. lapor Pak yang sekarang yang justru. sekarang. Lebih relate, lebih ke ngangkat current issue. Iya. Gue sebelum ke Popon ya, gue Republik Mimpi, lu inget nggak? Oh, iya. Republik Mimpi itu sketsa. Tapi banyak tuh zamannya ada yang pas Itu sama tapi wakilnya pecah. Jarwo Kuat. Iya, Oh, yang Pak Keli. Iya, itu Oh, ada, iya, ada Bu tahu, tahu, Meganya, tahu. ada Gus Iya, Durnya, iya. ada Pak Hartonya. Sebenarnya sama. Seru. Sebenarnya sempat pecah mereka. Oke. Terus ada Republik Mimpi, terus jadi Republik BBM, terus jadi Demokrasi. Beda-beda lah. Ada gengnya Iwel, ada beda lah. Tapi awalnya tuh itu tuh nggak tahu Republik Mimpi atau Republik BBM. Tapi Indonesia tuh belum pernah ngelihat ada sketsa. Tapi ada parodi presiden. Lucu banget itu yang jadi Gus Dur dikit-dikit gitu aja kok. Iya. Lucu banget. Iya. Jatuhnya kayak impersonate nggak sih? Impersonate Impersonate, bener. enggak, tapi enggak kontroversial karena kebetulan orang-orangnya masih ada dan orang-orangnya senang juga Santai, nontonnya. iya, Pernah betul, diundang kan? Pernah diundang datang ketemu para pernah ketemu Gus Dur segala macam. Berarti Pak Jarwo Kuat tuh dari situ awalnya JK. Awalnya bukan dia. Bukan dia ya? Ucup Klik. Ucup Klik. Terus kayak pecah. Presidennya siapa kongsi. di waktu Cuplik, Bang? Calontong. Oh Oh iya. iya, calon. Calontong Zaman jadi Pak SBY. SBY ya? Oh iya. Betul. Itu tahun berapa bang? Tahun berapa ya? 2000-an. Berarti kalau itu 2012 ke 14 ya? Mungkin sekitar segitulah. 2010 mungkin. 10 ke 14. Gue lupa sih, tapi itu menurut gue itu lucu banget. Di luar Sama- itu gue Bagito Show gue kalau gue. Ini ada lagi Indonesia Lawak Club. ILK. Itu sketsa jatuhnya. Itu sketsa Sketsa maksudnya juga ya? itu talk show tapi kayak sketsa Oh, gitu kan. iya, iya, Kayak iya. Green Room Comika. Iya, pura-pura jadi karakter itu ya. Kan masing-masing kan mewakili bener. kan. Iya. Ada yang zamannya ini, saya dari perhimpunan Wah, ini. apa Ada itu? banyak. Iya, iya. Edwin Warteg. Itu kan versi sketsa dari Indonesia Lawyers Club Club, kan, betul, ILC iya, kan. betul. Itu kan Denny Chandra ya. Dari Chandra. Iya. Parodinya berarti? Parodinya Parodi. betul. Semi sketsa juga. Itu keren banget. Kalau menurut kita pelawak yang bisa 3 pilar tersebut bukan anak-anak stand up Indo. Pelawak. Kayak Calontong nih. Calontong kita tahu main sketsa jago, stand up bisa. Pernah ngeliat dia main improv nggak? Belum kan? Oh belum. Tahu nggak menurut gue siapa yang bisa? Cing Abdel. Ceng Abdel. Oh iya. Cing Abdel main improv bisa, sketsa bisa, stand up jelas bisa. Kalau Pak Jarwo bisa nggak? Sketsa bisa. Improv pernah dia waktu itu Improv Suca. pernah. Iya, stand up yang belum. Stand up belum ya? Stand up. Tapi bisa gue rasa. Bisa lah itu komnya mah. Iya. Kayak Kang Denny Chandra juga kayaknya bisa dah. Wih Kang Denny. Denny Sekarang lagi Chandra. naik kan tuh. Iya. Yang Iya. di Ormas itu juga tektokannya lucu-lucu. Oh iya bener, mulu. Denny Chandra kemarin lagi viral tuh yang dia bilang dia joke apa sih? Yang ini. Anaknya. Apa Pak? Yang dia punya bapak temennya. Iya. Yang kalau Jumat ke masjid, kalau Minggu ke gereja. Iya. Kok bisa tukang parkir kan? lucu. Pemain. Tapi bagus Bang kayak Iya. gue sekolah kecil di sekolah Islam, kuliah di Unpad, Iya. yang apa Unpar. Yang ini Katolik, jadi gue udah biasa tentang keberagaman agama. Setupin begitu dulu. lucu banget. Bahkan dia dari era Padiangan Project. Padiangan Project juga lucu. Kalian nggak tahu ya? Iya, tapi itu yang ditanyain kenapa baru-baru ini kayak baru kesorot banget. Maksudnya dari ILK tuh juga lucu, ngelitnya bagus. Nggak. Gue rasa sih kalau Kang Denny Chandra mah selalu ada Di zamannya kebangkitan baru waktu Padiangan Project gede banget, betul, namanya gede banget. Cuman pada nggak ngeh aja anak zaman sekarang. Lalu generasi yang tahunya lewat ILK juga tahu banget. Abis itu kan zaman sekarang kan banyak yang nggak nonton ILK kan. Iya. Jadi sebenarnya jago udah di Chandranya. Denny Chandra. Di setiap zaman, setiap Iya. era ya. Sekarang kalau pertanyaan pelawak cewek yang menurut kita sketsanya oke,
sketsanya aja dulu deh, kita ngomong sketsanya dulu. Kayak contohnya nih ya, era sekarang kan ada Hesti. Hesti. Kiki jelas. Tapi kan era dulu tuh ada ini dulu Tessa Kaunang ya. Tessa Kaunang kan. Ulfa, Rina Nose, Ulfa Dwiyanti, Nick Tagina, sama satu lagi tuh Fitri Tropika. Fitrop. Fitrop itu. Gue pernah aduh. satu acara sketsa sama Fitrop. Iya, itu Fitrop. Jadi waktu itu Caur banget ya. Global TV, semuanya sih lucu kecuali kami. Global TV itu punya ide mau ngegabungin komedian legendaris dengan komedian zaman sekarang. Ini gue belum stand up atau enggak, mungkin masih awal-awal. Jadi Sri Mulat ditambah Fitrop dan gue. Wah, nggak nyambung. Nggak nyambung. Gue sama Fitrop berdua, kita kok nggak lucu-lucu ya? Nggak nyambung, nggak jadi-jadi. Susah. Emang susah. Nah, kalau cewek siapa favorit lo? Pelawak cewek favorit? Gue kayaknya kalau gue siapa ya? Yang menurut gue bisa. Menurut gue Tessa Kaunang sih. Tessa Kaunang lama banget loh. Gak pernah nonton gua kalau Tessa Kaunang. Nggak tahu malah. Nggak tahu ya Tessa Kaunang? Gua tahu cuma nggak pernah nonton. Tessa Kaunang kalau gue. Tessa Kaunang tuh lama banget berkuasa di TV sebagai cewek cantik yang bocor. Oh iya. Iya. Kalau lu yang lu tahu siapa? Pelawak cewek? Rina Nose, Alma. Itu juga Rina respect sih. Nose. Legend itu, lucu banget itu. Lucu banget. Gila itu perempuan. Rina. Karena multi talent juga kayaknya. Iya, multi-talent. Talent. Iya. Multi talenta gitu. Dia bahkan di Malaysia kepake. Iya kayak. Kan dia nge-host kan? Oh betul. Iya. Nyanyi suaranya bagus. Iya. Impersonate dia Nyanyi jago. Bisa, iya kayak enak aja gitu Iya. ditontonnya. Rina Nose. Ya, respect Rina Nose. Kalau Ate dan Popon? Soimah. Oh iya, Mae. Bener Mae. Itu disuruh main improv. Jago Jago banget. Jago pemain. Nyanyi juga bisa. Nyanyi Iya. bisa, ngejuri. Lengkap juga ya. Semua. Betul. Kamera kadang-kadang. Enggak dong. Enggak. Kamera. FD. Apa lu belum nyebut lu? Kalau gue Fitrop, yang gue ingat. Oh, Fitrop. Gue tuh lebih ke karakter kalau gue bang sukanya. Kalau Fitrop gue yang kayak snap, yang gue namanya kayak heboh itu dulu. Iya. Terus sekarang udah gue ngeliatnya cuma dia bikin konten sama lakinya doang Ya, di kalau Instagram. udah berhijab juga sekarang. Iya, tapi Emang kenapa tetap kalau kocak. Nggak boleh. Udah hijrah. Iya. Emang dia udah hijrah? Nggak boleh. Udah. Oh. Hijrah udah hijab. Malah kayak banyak yang bilang Fitrop tuh jadi apa namanya? Menginisiasi Gen Z, cara ngomong Gen Z zaman Ya, sekarang. ya. Oh iya, Itu kan dia awalnya dulu dia kalau bilang, lu ngomong iya. ada Debbie asal Sartian muasalnya juga ya. ini. Nah, bener. Bahasa Dulu apa? berapa? Bahasa bencong. Oh, dia Bahasa bisa bencong. hertian ya? 88 lu. Yang akika itu ya? Iya. Dia juga bikin kamus gaul waktu itu. Kamus gaul. Kamus bahasa Udah, gaul. emang Oh, dari kita lama belum ya, ngomongin ini. Siapa ya? Cici Tegal ya? Siapa sih? Iya, Cici Iya, Cici Tegal. Tegal. Ada Cici Yang medok gitu? Iya, Cici Itu kalau zaman sekarangnya si Desi Genovepa. Genoveva ya kan? Iya, itu kan main Tegal Betul, juga betul, tuh. betul. Nah, intinya adalah ini sebenarnya kami melakukan penghormatan terhadap senior-senior kita, terhadap sub genre dari komedi yang menurut kami ya bukan kekuasaan ini mah komika semuanya. Ini lagi belajar untuk bisa jadi sketsa dan segala macamnya. Tapi lu nonton yang kemarin nggak? Cumi Trifecta kemarin sempat nonton nggak? Belum ya? Belum. Lucu banget menurut gue. Yang kemarin yang Itu berarti kan dibagi-bagi, ada yang stand up, ada yang sketsa Gua nggak tahu sih urutannya Oh, sekarang dibagi-bagi. gimana. Nah, Jadi sekarang stand up kita dulu. stand up Tapi dulu nih, apa? ya, biar kita nyiapin. Iya. Nanti lu tanya aja gimana. Tapi ntar ada yang stand up, terus main improv. Improvnya main improv biasa, tapi kan lucu ya. Abis itu sketsa. Nah pas sketsanya juga lucu banget karena kadang-kadang kemarin salah satu momen favorit gue adalah itu kan ceritanya debat kan. David punya tim ses Yuda, terus Apip punya tim ses siapa? Jupri ya. Diki Divi jadi apa ya gue lupa. Pedang. Oh, kalau ada Diki Dipinya main tuh. Rizky Ambon. Enggak, Rizky Ambon enggak, dia nggak ngikut. Tapi intinya Yuda Braja Marcel jadi pedagang tuh. Bang Yuda. Si David bilang kayak Yuda, coba lu promosiin gua. Yuda baru mau ngomong, disembur sama beras sama mie, disembur mie sama si Marcel, lucu banget. Itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang mainan-mainan itu juga nggak jelas. Terus kayak gitu ntar kalau misalkan ada yang lempar joke terus nggak kena, terus dibecandain di tempat, tuh kan apa kata gua nggak lucu. Apip bercandanya, Apip breaking the fourth wall mulu. Nah ini si Comika Trifecta itu kalau ditonton tuh lucu banget, dilakukan tuh lucu banget. Nah ini kami lagi coba introduce aja, kan gua rasa jarang ngelihat komika-komika main sketsa bareng. Iya, lucu sih. Sebenarnya Seru, lucu seru, sih. seru. Pengalamannya sih seru. Jadi jangan lupa tanggal 27 Oktober itu di Markas Comika, acaranya jam 8 malam ya kalau gua nggak salah. Lu bisa beli tiketnya live streaming di aplikasi Comika Event dan nonton live streamingnya juga di aplikasi yang sama. Itu ada fitur replay. Jangan lupa pakai kode promo gue
di Teror Panji, itu caps lock semuanya nyambung, dapat diskon 10%. Atau lu nonton di sini. Selain mereka ada Regen, ada Rin Hermana dengan host Wawan Wah, Ciko. kalau ada Bang Wawan aman lah. Nah, karena temanya ya Wawan harus lengkap juga. Wawan juga lengkap. Improvisasinya Baru gila. iya lupa ya. Di stand up aman, improv jago Iya, banget. betul. Main sketsa juga lucu, bener. Sebenarnya karena ini adalah pembahasan tentang Halloween, mari kita ngomongin hantu favorit masing-masing. Hantu favorit. Hantu. Atau film horor Indonesia favorit dulu deh. Film horor. Ini gua ya. Gua Bayi Ajaib, tapi yang original. Oh, yang bukan original. yang kemarin. Bukan yang kemarin ya. Bukan yang kemarin. Yang original mungkin karena gua Gua bocah. pernah nonton juga sih yang original. Itu serem banget. Serem. Serem Kayak banget. Pas langsung yang baru karena udah pernah nonton kali ya Bang ya. Jadi kayak ngerasa Mungkin. wah lebih sereman yang dulu. Yang gitu. dulu ngebandingin ya. Iya, kali ngebandingin ya. Tapi jadi. gua jarang banget nonton horor. Mungkin salah satunya adalah karena waktu gua nonton Bayi Ajaib gua takut. Tapi menurut gua Bayi Ajaib tuh itu film horor gue. Lu film horor Indonesia ya? Gue Bangsal 13. Maksudnya 13 mana ya? Suster ngesot. Yang ini yang di rumah sakit. Rumah Di sakit. rumah sakit. Oh itu. Yang ada suster stres bunuh-bunuh. Oh itu 2000-an pasien. awal ya? Oh, lama itu. Iya iya lama. iya. Iya. Oh iya Bangsal 13. Oke. Itu yang serem dari situ tuh ada mitos kan ceritanya dia susternya karena gila ya, bunuh-bunuhin pasien, dikurung di bawah ruang bawah tanah. Terus dia gedor-gedor terus kan. Jadi mitosnya lu nggak boleh gedor pintu dari dalam. Nah, itu yang bikin gua takut. Tiap misalnya kayak lagi di kamar mandi nih, kita mau ngambil anduk yang digantung di pintu, kegedor pintunya, tek. Ada iya juga ya. Iya juga ya. Apa segitunya ya Pak Bon? Begitu bang, kalau dia katanya nggak boleh ngetok 3 kali, kalau ngetok datang sih suster gitu. Aduh, gua, Coba Pon. pintu dari dalam, ini tembok. Oh, ya udah. Beda. Beda. Tapi sempet panik. Agak deg-degan. Aduh gitu. Kalau Ate Itu yang tapi bukan yang ini, bukan yang Keanu. Apa sih yang Keramat. Keramat tapi yang dulu. Yang pertama. keramat yang Yang ini awal. Poppy Sophia Pop Shop. Iya. Itu ngeri banget tuh yang masuk ke dunia lain. Dunia lain itu. Iya. Terus Pengabdi Setan juga tapi yang pertama ya. Pengabdi Iya, Setan. iya, Ya. Pengabdi Setan menurut gua ternyata nggak setakut itu, jump scare-nya Ya, banyak. jam scare-nya banyak. Iya. Oh ini deh ada satu lagi film horor yang gue takut ini sebelum Kalma. Makmum. Oh iya, Mak. Benar. Itu Iya. itu bukan serem sih, jatuhnya kayak bikin kita parno tiap ini. Makanya gue nggak pernah sholat kan sekarang. Alasannya karena itu, kalau itu. Alasannya. Banyak dosanya sutradara juga. Ngajak orang ngomong. Untuk yang nggak tahu, makmum itu kan ceritanya adalah pas kita sholat, pas kita nengok ke belakang, assalamualaikum. makmum. Ternyata hantunya di belakang kita. Iya. Jadi makmum. Jadi karena gue takut sampai sekarang gue nggak pernah. Temen Dari gue yang dari zaman film itu belum temen keluar. gue namanya Imam aja udah mau ganti nama. takut. Jadi, Kalau Alma, sampai segitu ya banget ya. Alma film horor favoritnya apa? Pengabdi Setan, Alma. Yang Sama. pertama, Yang pertama, Oh. karena selama Alma nonton apa ya, film horor tuh kayak nggak ada yang serem gitu. Nah, Pengabdi Setan ini termasuk yang niat menurut Alma. Setannya yang di hutan tuh, yang setannya banyak tuh. oh iya, iya. Tahu nggak sih nyamperin Bang semua, Ate? yang Iya, nyamperin nah, semua. Itu menurut Alma dari sekian banyak apa namanya film horor Indonesia yang paling niat tuh Pengabdi Setan karena bener-bener soalnya tuh dar gitu. Karena dulu waktu nonton film horor tuh kayak ada 18 plusnya nggak sih Bang kalau Oh Indonesia iya, tuh? dulu tuh ada Ya, ada Dulu sempet nobar tuh Alma malah. Buset, kenapa? Oh. Jadi kayak ini yang ya, zamannya Bokep. Ruben Onsu iya, banget ya. zaman yang dulu tuh kayak Iya. Dih, abis ini film horor tapi kayak Ada gini zamannya gitu. yang horor gitu. Iya. Ada. Kan ada bercandanya. Seksi-seksi. Hati-hati ketemu cewek seksi pasti ada setannya. Yang gitu setiap kali ada cewek seksi pasti ada setan. Iya. Kalau film barat penasaran gue. Kalau film barat, film horor barat, gue ada film zaman dulu nih. Exorcist sama Poltergeist. Gue takut banget sama dua film itu jadi nggak berani. Exorcist juga banyak kan judulnya ada yang The Exorcist of Emily Turunannya. Rose. Iya gitu. itu juga nakutin. Wih, nakutin banget. Ada film exorcism baru nih dari True Story. Jadi ada pelaku eksorsis terakhir dari apa namanya Katolik pusatnya Vatikan. Vatikan. Dan si bapaknya itu ada videonya bener-bener lagi ngeksorsis ada di YouTube. Jadi pas gue anjing ngeri banget. Kalau gue dua film itu. Kalau film barat Itu apa sih? nggak harus barat ya. Misalnya film Hong Kong gitu, film horor Cina kan juga kan. Atau Oh, Thailand. Thailand. Kalau Thailand ada pas tuh. banget tuh yang The Ring, di hutan. The Ring 1. Apa itu namanya? Anjing The Ring 1. Bangsat. yang ceweknya mati kan Bang? Yang gigi hitam-hitam itu. Iya, Apa itu sih sama namanya? Pimak. Oh ya, pimak itu Iya, doang tuh. pimak. Pimak. Komedi.
komedi. Tapi orangnya Iya sih. Orangnya ngeri tapi itu juga. Tapi lucu kan. Komedinya mah gue mau dari dia ngomong aja udah komedi. Iya. Orang Sekalian aja bilang ghostwriter. Film anak-anak kan itu horor komedi juga kan. Kalau ada Bang Ge juga ya. Iya betul. Alma apa ya sebenarnya kalau barat kurang ngikutin sih. Kalau yang Thailand atau yang Thailand ini ngikutin. Ya kayak Insidious sebenarnya ngikutin, cuman apa ya suka lupa gitu, nggak tahu kalau jalan emang nggak cerita nempel aja ya? barat. Kalau yang Indonesia Nempel. Kalau yang barat ya udah gitu doang karena bacain setannya lebih nggak subtitle. seru lagi malah kalau barat nggak tahu ya. Bacain subtitle jauh soalnya. juga setannya Conjuring juga. kok Conjuring. Conjuring sih. Gua nonton sih. Oh nggak nonton? Gue kan Conjuring emang 1. Emang nggak berani gue nonton. Karena udah ada based on true story-nya dibilangnya. Kan itu juga based on true story. Emang iya, Conjuring? Exorcism juga itu ya Bang ceritanya. Gue ada satu film horor yang gue penasaran banget gue tonton. Akhirnya gue berani tonton itu juga di pesawat. Karena rame-rame, jadi gue nggak takut. Gue lupa tuh filmnya apa. Itu juga pakai jump scare sendiri di pesawat. Tapi itu adalah soal horor-hororan, jangan lupa. Karena temanya adalah Halloween. Sekali lagi ditonton, disikat tiketnya, ketemu sama mereka. Pemain-pemain semua sih. Plus Rin juga sketsa pasti jago, improv juga jago. Regen itu udah pasti. Wah, Bang Regen. Dan Wawan Cikuk sebagai host. Jadi, sampai ketemu 27 Oktober di Markas Comika. Thank you semuanya. Thank you Bang Adi. Terima kasih Bang.